Sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin 9 September 2024 lalu. Dalam sidang lanjutan tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU diketahui menolak novum atau bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum 6 terpidana. Penolakan tersebut disampaikan karena novum yang diajukan dianggap tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang relevan. Namun meskipun demikian, kuasa hukum 6 terpidana tampak tidak menyerah sedikit pun dan mengungkapkan bahwa mereka akan menyiapkan strategi baru untuk sidang PK lanjutan nanti. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 strategi yang disiapkan 6 terpidana kasus Vina Cirebon usai novum ditolak JPU, versi Cumi Top 5. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa timnya akan menghadirkan lebih dari 50 saksi di sidang PK yang akan kembali digelar pada Rabu 11 September 2024. Jutek Bongso menambahkan, saksi yang sebelumnya tidak pernah dihadirkan akan mereka hadirkan demi dapat membebaskan ke-6 terpidana dari jeratan hukumannya. Lantas, siapa sajakah saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum 7 terpidana? Dan seperti apa strategi dalam menghadirkan saksi-saksi tersebut? Nah, tadi itu hanya mendengarkan tanggapan termohon, dalam ini jaksa penuntut umum. Oke. Lalu kami belum menghadirkan saksi, menghadirkan bukti. Hari Rabu besok baru kami menghadirkan, menyerahkan bukti tertulis berikut dengan ada beberapa orang saksi. Hari Kamis kami akan hadirkan kurang lebih 15 saksi. Hari Jumat juga kurang lebih 15 saksi. Minggu depannya baru kami akan hadirkan saksi ahli dan juga saksi yang lain. Beberapa kali sidang. Nah, kita harapkan di situ baru kita akan masuk kepada materi permohonan kembali kami di dalam memori PK. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa timnya telah mengumpulkan kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa kematian Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Hal tersebut diharapkan dapat membuka pintu agar 6 terpidana mendapatkan pertimbangan untuk dibebaskan dari jeratan hukuman seumur hidupnya. Lantas, apa saja kejanggalan yang telah dikaji oleh tim kuasa hukum 6 terpidana? Dalam memori PK kami menghadirkan begitu banyak kejanggalan. Ada peristiwa-peristiwa yang dikatakan pembunuhan. Kami menghadirkan fakta baru bahwa peristiwa ini bisa jadi adalah kecelakaan oleh karena ada saksi mata. 45 orang yang melihat langsung kami hadirkan, mungkin hampir 6 orang kami hadirkan langsung. Bukti yang lain yang mengarah bahwa itu itu adalah kecelakaan. Luka yang diderita oleh berdasarkan hasil visum. Luka fisik yang dilihat waktu kejadian kepada para korban, baik Eki dan Vina. Keadaan motornya, keadaan helmnya, teman-teman Eki yang pemilik helm, kemudian teman Vina yang masih berkomunikasi sampai pukul 22:14. Semua itu mengarah bahwa itu sebenarnya kecelakaan, gitu. Dibanding dengan pembunuhan berencana, gitu. Itu kira-kira. Kalau dibilang ini pembunuhan berencana, sekali lagi kami mau sampaikan tidak ada scientific evidence, bukti saintifik yang mengarahkan bahwa mereka ini pelakunya. Dikatakan ada pedang panjang, samurai pendek, yang sekarang berubah jadi mandau, itu pun tidak bisa membuktikan bahwa itu dipakai untuk membunuh karena tidak ada darah, tidak ada bekas darah, tidak ada DNA. Bambu yang dikatakan 70 cm panjangnya dihadirkan jadi barang bukti. Tidak ada darah, tidak juga menyampaikan 70 cm. Bagaimana mungkin dengan bambu 70 cm dipakai untuk menusuk sambil motor berjalan? Apalagi yang dikatakan yang membawa bambu itu memakai motor yang ada kopling dengan gasnya, tidak berboncengan. Emang ini pakai apa? Belum lagi keanehan-keanehan yang kami munculkan. Kalau memang betul dari perkosa di lapang tanah kosong, tidak ada bukti bahwa mereka ada tanah liat yang nempel di bajunya, baik tersangka maupun korban. Walaupun di lokasi TKP tidak ada tanda-tanda itu bekas apa. Saat itu kami minta dihadirkan. Kalau memang ada di situ, saatnya kita menunjukkan banyak hal lah. Batu tidak ada berserakan,
ya kemudian banyak saksi yang mengatakan malam itu tidak pernah ada kejar-kejaran motor. Bukan hanya Aib dan Liga Akbar, banyak di situ yang kami saksikan. Ya, kami akan hadirkan nanti ada warga di sekitar situ, termasuk pemilik warung Madura itu yang mengatakan nggak ada kejar-kejaran. Ya, ditambah dengan ada yang orang melihat itu kecelakaan. Kalau yang kecelakaan ada yang melihat, kalau kejar-kejaran tidak ada yang melihat. Bahkan ya banyak hal lah itu yang kami sampaikan. Meski tidak memiliki kewenangan untuk dapat menghadirkan Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, ke dalam sidang PK 6 terpidana sebagai saksi, kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa ia sangat berharap dan berkenan jika Ibtu Rudiana dapat hadir sebagai saksi dalam sidang PK 6 terpidana. Lantas, seperti apa strategi tim kuasa hukum 6 terpidana jika Ibtu Rudiana berkenan hadir? Dan seperti apa reaksi pihak Ibtu Rudiana? Sekali lagi, dalam PK ini kan kewajiban kami selaku pemohon, ya, yang harus membuktikan, ya, karena kami yang mengajukan PK ini, jadi kami nggak punya tangan untuk menghadirkan Rudiana. Kalau dia besok mau datang, saya mau jadi saksi, mau hadir, kami sangat terbuka sekali dan berterima kasih sekali. Kami sekarang ini saja untuk menghadirkan penyidik atau kepolisian yang menangani kecelakaan di awal, kami kesulitan. Ya, kami sudah coba untuk mencari cara bagaimana nih kami menghadirkan. Kami nggak punya kewenangan untuk menghadirkan mereka. Kalau Pak Kapolri mau bantu, Pak Kakor Lantas mau bantu, ya, Pak Kapolda mau bantu, ya, Pak Kapolda Jabar kalau mau bantu kami, gitu kan, hadirkanlah para saksi atau penyidik yang menyidik bahwa itu kecelakaan, atau penyidik yang saat itu katakan menangani menyidik awal perkara ini. Kami akan terbuka, kami akan terima mereka menjadi saksi. Mari kita uji sama-sama, karena saat ini bukan lagi pembuktian materi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, karena apa yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sudah divonis, sudah inkrah. Sekarang adalah bagian kami dari penasihat hukum mengambil jalur hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Maka di dalam hal hukum, langkah hukum luar biasa ini, proses hukum luar biasa ini, maka penasihat hukum kami selaku pemohon ini yang proaktif menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, menghadirkan apapun untuk kepentingan membuktikan bahwa peristiwa ini ada hal yang baru, terpenuhinya 263 ayat 2 di dalam KUHP kita, gitu Mbak. Ada, pokoknya kita ikuti, kita catat semuanya, karena itu kan kewajiban pembuktian terhadap novum yang mereka ajukan dan saksi-saksi adalah kewajiban dari pemohon PK. Kita kan lihat aja, kita mencatat dan semuanya. Kalau memang mereka memberi keterangan palsu kan tinggal dilaporkan ke penyidik, ke kepolisian, ya tinggal diperiksa dia. Untuk kalau dia memberi keterangan palsu, kita lihat aja. Kita nggak ada strategi untuk mengganggu mereka melakukan PK. Itu hak mereka. Tetapi tentunya harus secara jujur dan benar bukti-bukti itu. Meski kecewa dengan keputusan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menolak novum atau bukti baru yang diserahkan, kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso mengaku tetap menghargai argumen dan keputusan JPU. Menurutnya semua pihak berhak memiliki opini dan hakimlah yang kelak memutuskan itu semua. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum 6 terpidana saat novumnya ditolak? Jaksa ini kan menyoroti apa yang kami hadirkan, tidak boleh menghadirkan sesuatu yang baru. Ketika tadi menyinggung tentang gerasi, menurut kami juga offside, ya, tapi nggak apa-apa pendapat jaksa. Ya, kalau tadi jaksa katakan itu tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa tidak ada bekas tanda-tanda kecelakaan seperti ngerem roda dan sebagainya dan tadi dihadirkan, ya sah-sah saja lah jaksa sampaikan, karena kami juga punya versi kami. Tinggal majelis hakim untuk memutuskan. Ya, harusnya kasus ini pun sudah gugur tanpa harus melihat perkara itu perkara apa. Karena kenyataannya mereka dari penyidikan sampai di persidangan baru mereka didampingi oleh penasihat hukum. Jurisprudensi, ya, apa yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dan sudah inkrah. Mahkamah Agung memerintahkan kalau seseorang yang diancam hukuman 5 tahun, apalagi 15 tahun ke atas, ketika di penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka harus gugur perkara itu. Ya, harus bebas dia demi hukum. Demikian.
Kuasa hukum 6 terpidana Jutek Bongso secara tidak langsung tampak mendesak hakim untuk memutuskan perkara secara adil dan jujur. Jika hakim memiliki keraguan, maka hakim wajib memutus bebas para terpidana tersebut. Lantas, seperti apa harapan kuasa hukum 6 terpidana terhadap hakim yang kelak akan memutus perkara 6 terpidana? Keyakinan hakim ini di dalam esensi yang kami tahu di dalam sistem hukum acara pidana kita adalah hakim tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam memutus. Kalau ada keraguan saja sedikit hakim terhadap peristiwa yang ditangani, dia tidak boleh memutus, dia harus memutus bebas. Karena prinsip tadi, lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini ada 8 orang yang kita ragukan saat ini di dalam perkara Vina dan Eki. Bagaimana adigium itu apakah masih berlaku? Seharusnya kita lebih bagus membebaskan 8.000 orang yang bersalah daripada menghukum 8 orang ini di kasus Vina dan Eki. Itu kalau kita ikuti adigium hukum yang berlaku di sistem di dalam hukum acara kita.